Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kesempatan ini aku mau sharing lagi tentang berhubungan sama dosa. Kalau berhubungan sama dosa, ini sih introspeksi aku sendiri ya. Memang tidak mudah sekali dalam menghindari nih dosa-dosa yang kecil, yang besar, disengaja, yang tidak disengaja. Tapi subhanallah, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka diberilah kesempatan orang tersebut untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan ternyata ada beberapa amalan yang dapat melebur dosa. Kenapa harus ini sih cukup penting ya, bukan cukup sih, ini penting karena mungkin saja doa kita itu belum terkabul, belum diijabah karena ya ada dosa. Jadi supaya dosanya itu bersih, supaya Allah mengijabah doa kita, maka bisa diamalin nih beberapa amalan pelebur dosa. Yang pertama teman-teman, tentunya bertaubat. Taubatan seperti apa? Taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Jadi merasakan nih, menyesal sekali melakukan dosa tersebut, merasa hampa gitu ya, merasa tidak tenang, tidak nyaman gitu, merasa ya diri ini tidak sempurna gitu ya. Jadi minta pertolongan sama Allah, minta ampunan sama Allah bahwa menyesali perbuatan ataupun hal yang khilaf yang pernah dilakukan. Nah, setelah bertaubat, teman-teman, hal yang kedua adalah beristighfar. Seperti apa? Astagfirullahaladzim. Tentu teman-teman udah tahu ya, ini adalah sebuah amalan yang memang sebaiknya diucapkan setelah sholat. Berapa kali? Lebih banyak lebih baik, tapi beberapa anjuran 100 kali ya. 100 kali juga udah baik banget teman-teman. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosa saya ya Allah gitu ya. Sambil menyesali dan tidak mengulangi dosa-dosa itu. Karena ya memang tidak luput dari dosa ya teman-teman. Iman kita memang belum sempurna, tapi mendekati insya Allah ingin menjauhi larangan Allah gitu. Ini sumbernya dari mana sih? Ini sumbernya dari buku 40 amalan pelebur dosa. Banyak banget ya, tapi aku mau sharing beberapa nih sama teman-teman yang udah aku baca, yaitu tadi ya, bertobat, kemudian beristighfar. Beristighfar itu tidak hanya setelah sholat aja, pada saat kapanpun, dimanapun, lebih bagus, lebih baik. Karena memang beristighfar, menurut firman Allah itu, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka masih meminta ampun atau beristighfar. Jadi tidak akan diazab atau tidak akan merasa celaka orang yang beristighfar, teman-teman. Dan yang ketiga adalah melakukan amalan-amalan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Misalnya nih, menolong orang lain yang sedang kesusahan, atau misalnya menjenguk teman yang sedang sakit, mendoakan orang lain, kemudian bersedekah, kemudian apapun itu, banyak banget amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan, teman-teman. Tidak harus yang berat-berat, yang simple tapi bermakna besar juga bisa. Ya, contohnya misalnya mengucap salam, itu kan merupakan doa ya. Menjawab salam, kemudian bersolawat, teman-teman. Karena memang sholawat itu adalah amalan ringan, tapi pahalanya yang sangat besar. Jadi bisa jadi nih, kita ingin dosa kita itu hilang atau terhapuskan, bisa dengan sering-sering bersolawat. Jadi membacakan solawat karena kita mencintai Rasulullah, baginda Rasulullah, dan ingin mendapatkan syafaatnya. Selain dari bisa meleburkan dosa-dosa kita, teman-teman. Nah, kemudian apa lagi yang bisa menghapuskan dosa kita? Yaitu diantaranya adalah pada saat kita berwudu, teman-teman.
Nah, pada saat berwudu, diusahakan itu dengan niat yang benar-benar baik ya, dengan tata cara yang baik, diawali dengan misalnya bismillah dulu, kemudian sunat-sunatnya dijalankan. Nah, otomatis itu akan menghapuskan dosa. Seperti pada sabda riwayat oleh Imam Muslim, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dia lihat dari kedua matanya dengan air wudu tersebut. Kemudian apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan dari kedua tangannya tersebut. Begitupun dengan tetesan air wudunya, itu adalah tetesan air wudu yang suci, teman-teman. Jadi kalau sering berwudu memang betul ya, membuat wajah kita itu menjadi lebih bercahaya, karena memang Allah menghapuskan nih dosa-dosa yang ada di dalam mata kita yang tidak sengaja kita melihat yang nggak bagus gitu ya, tangan kita yang nggak sengaja melakukan dosa, ataupun kaki kita yang melangkah ke hal yang tidak baik, ke hal yang Allah bukan ridhoi gitu ya. Jadi semuanya itu Allah bersihkan dengan berwudu. Nah, teman-teman, jadi berwudu itu subhanallah ya, manfaatnya sangat banyak. Selain dari menghapus dosa, ternyata menenangkan hati, jiwa, dan pikiran. Karena pada saat sedang marah nih, dianjurkan untuk berwudu juga. Karena memang keutamaan berwudu itu menenangkan hati, jiwa, dan pikiran. Nah, kemudian amalan apa lagi yang dapat meleburkan dosa? Yaitu adalah sholat berjamaah di masjid, teman-teman. Nah, kebenaran banget nih, sekarang kan hari Jumat ya. Buat teman-teman yang ingin sholat Jumat, berarti teman-teman udah hebat banget deh. Beberapa dosanya sudah Allah hapuskan. Karena kenapa? Karena menurut Rasulullah, sabda Rasul itu, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya, lalu berjalan menuju sholat fardu dan menunaikan bersama orang-orang atau berjamaah atau ke masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi subhanallah ya, cowok-cowok yang sering ke masjid itu berarti orang-orang yang beruntung, karena ya dosanya satu persatu dihapuskan oleh Allah. Apalagi di hari Jumat ini, hari yang berkah gitu ya, pasti kita dimudahkan untuk berbuat hal-hal yang baik gitu, teman-teman. Jadi nggak ada alasan deh buat enggak sholat berjamaah ke masjid, karena pahalanya dari jalan aja udah berpahala, apalagi sholatnya, bener nggak? Nah, teman-teman, ternyata ada lagi nih amalan pelebur dosa. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diawali dengan subuh. Bagusnya itu adalah qobliyah subuh ya, karena pahalanya itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Nah, setelah sholat subuh dilanjut dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa sholat bagus di awal waktu, teman-teman? Karena bagaikan berlian ya. Sholat di awal waktu itu bagaikan berlian. Jadi misalnya kita nih karena lelah dengan pekerjaan, dengan permasalahan, dengan pikiran-pikiran yang memang ada aja ya, pikiran-pikiran itu, mikirin hutang lah, mikirin pekerjaan lah. Nah, kalau kita sholat, terutama sholatnya khusyuk, maka hati itu menjadi tenang, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Apabila di dalam sholat itu ya kita khusyuk, kemudian kita cerita atau curhat sama Allah, minta ampun, minta diampuni nih dosa-dosa kita gitu ya, teman-teman. Jadi bagaikan diibaratkan itu, Rasul itu mengibaratkan kita mandi di sungai, kemudian mandinya itu 5 kali nih sehari. Otomatis kotoran-kotoran di dalam tubuh ini kan hilang ya. Nah, begitupun dengan kita sholat. Jadi dosanya itu akan berkurang dan hilang gitu, teman-teman. Sholat 5 waktu juga
memang keutamaannya sangat banyak teman-teman, di antaranya ya menghindari dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya dibenerin, misalnya sholat awal waktu atau sholat sunat, karena di dalam sholat itu keutamaannya sangat banyak. Salah satunya adalah diampuni dosa kita. Kemudian apa lagi? Ternyata selanjutnya adalah perbanyak bersujud kepada Allah. Bersujud dalam artian apa? Kita memohon pertolongan Allah, karena tidak ada daya dan upaya selain berserah diri pada Allah gitu ya. Meminta pertolongan Allah, meminta ampun nih sama Allah atas dosa-dosa yang disadari atau tidak. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, teman-teman. Jadi perbanyaklah bersujud, misalnya sholat qiyamul lail atau sholat duha, sholat 5 waktu. Memang itu sangat dianjurkan, karena setelah kita bersujud itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman, asalkan kita menyesali dan taubatan nasuha. Apalagi ada lagi nih teman-teman, yaitu sholat qiyamul lail atau sholat malam. Sholat malam itu berarti orang-orang misalnya sedang tertidur, tapi kita pengen lebih dekat nih sama Allah gitu kan, pengen Allah mendengarkan doa kita, karena doa yang sepertiga malam itu pasti Allah dengar. Allah dengar, teman-teman, itu sih jaminan Allah ya. Jadi kalau pengen doanya terkabul, pengen didengar nih doanya sama Allah, banyaklah sholat qiyamul lail atau sholat malam, teman-teman. Teman-teman, tadi ada beberapa ya. Intinya tadi apa? Istighfar, perbanyak sholat, perbanyak wudu. Kemudian buat cowok-cowok, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Semoga itu bermanfaat ya, dan bisa dipraktekkan juga. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.